Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa nusalli wa nusallim ala sayyidil mursalin nabiyyina wa habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Sholawat dan juga salam semoga selalu tercurah bagi junjungan kita, uswah hasanah kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak, dan yang harus kita ikuti petunjuk-petunjuknya agar kita bisa selamat dunia dan akhirat. Amin. Kita awali taklim kita tilawah surah Yusuf, masuk ayat ke-64 sampai insyaallah ayat yang ke-69. Kita awali dengan ta'awud basmalah, kemudian masuk ke ayat 64 dari surat Yusuf. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Walamma fatahu mata'ahum wajadu bida'atahum ruddat ilaihim qalu ya abana nabghi hadhihi bida'atuna ruddat ilayna wa namiru ahlana wa nahfazu akhana wa nastadu kayla ba'ir dzalika kailun yasir. Qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqan minallahi la ta'tunnani bihi illa ayyuhata bikum. Falamma atawhu mawthiqahum qala Allahu ala ma naqulu wakil. Wa qala ya baniya la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah wa ma uni ankum minallahi min syai' inil hukmu illa lillah alaihi tawakkaltu alaihi falyatawakkalil mutawakkilun.
ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. Alhamdulillah. Allahumma arhamna bil Quran. Astaghfirullah. Barakallahu fikum. Kataballahu lana ajran min kulli harfin naqaru. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini insyaallah saya akan bahas tentang Sya'ban. Yang pertama adalah tentang malam nisfu Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban, yaitu malam ke-15. Jadi siangnya tanggal 14 masuk maghrib, nah itu adalah malam nisfu Sya'ban, malam 15. Sekarang tanggal berapa? Sya'ban 2, 3 apa 4? 3 ya? Berarti jatuhnya nanti malam apa itu? Misalnya kalau udah deket-deket ya kenal, oh malam Rebo, malam apa ya? Ya. Intinya kita ada di awal Sya'ban ini ya. Nisfu Sya'bannya masih 10 harian kesana lah gitu. Ada apa dengan malam nisfu Sya'ban? Apakah itu memang malam khusus, malam spesial? Nah kalau kita lihat di lapangan ya, di masyarakat kaum muslimin, kalau malam nisfu Sya'ban itu secara umum lebih makmur ya. Masjid-masjid lebih ramai, suara speaker saut bersaut ya, ada sholawat, ada tilawatil Quran, ada kalimat-kalimat yang lain. Memang ada sesuatu yang dikhususkan di malam tersebut. Mari kita mengkajinya insyaallah. Fa inna lailatan nisfi min Sya'ban qad warada fi fadliha iddatu ahadits. Sesungguhnya nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban itu ada beberapa hadis yang menyebutkan tentang keutamaannya. Minha ma huwa salihun lil ihtijaj wa minha ma huwa dhaifun la yuhtaju bihi. Di antara riwayat-riwayat tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban ada hadis-hadis yang sahih, artinya bisa kita pakai sebagai dalil, bisa dijadikan sebagai hujjah. Tapi banyak juga hadis-hadis yang lemah, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah ataupun dalil. Wa minha ma huwa dhaifun la yuhtaju bihi. Famimma huwa salihun lil ihtijaj ma rawahul Baihaqi fi Syu'abil Iman an Abi Tha'laba Al-Hushani radhiyallahu anhu qala. Di antara hadis yang sahih yang menyinggung akan keutamaan nisfu Sya'ban
adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abil Iman. Dalam kitab Syu'abil Iman, itu kitab Syu'abil Iman, hadis-hadisnya banyak, langsung riwayatnya ya nyambung sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bisa dijadikan kitab induk ya, kitab hadis. Dari Abi Tha'labah Al-Hushani radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana lailatun nisfi min Sya'ban, apabila datang malam nisfu Sya'ban, apabila datang malam nisfu Sya'ban, ittala Allahu ila khalqihi. Ittala'a itu menengok ya, bahasanya menengok. Ittala yattali' ya. Jadi kita lihat, ini misalnya kita ada di sini, kemudian mau nengok yang ada di sebelah sana, nah kayak gini. Ya, itu ittala'a. Itu kita ya kalau ittala'. Dari situ nanti ada bahasa mutola'ah ya. Mutola'ah kitab itu mantengi kitab. Ya kan? Jadi baca ya baca, qara'a yaqra'u itu baca, seret gitu baca. Tapi kalau mutola'ah itu dari kata itola'ah, itu fokus. Ya. Otaknya konsen betul mencerna apa-apa yang dibaca. Nah, artinya kalau yattali'ullah di situ, Allah itu kan melihat kita setiap saat, ya kan? Tapi ketika yattali'u artinya ada perhatian secara khusus. Ya, di malam nisfu Sya'ban Allah akan melihat hamba-hambanya secara khusus. Ittala Allahu ila abdihi, ila khalqihi. Terus apa berikutnya? Fayaghfiru lil mu'minin wa yumli lil kafirin. Wa ya fayaghfiru lil mu'minin. Allah akan memberikan ampunan kepada orang-orang mukmin. Ya. Malam nisfu Sya'ban Allah akan memberikan ampunan pada orang-orang mukmin. Nah, hari-hari lain Allah beri ampunan pada kita enggak? Hari-hari lain Allah itu berikan ampunan kepada kita yang minta ampun. Ya. Hari-hari lain orang-orang yang minta ampun kapanpun, siang, malam, pagi, petang, ya, asal dia minta ampunan Allah beri. Karena Allah selalu membuka pintunya untuk siapapun yang minta ampun, ya, yang salah di waktu malam minta ampun di waktu pagi, silahkan, ya. Selalu, ya, tidak pernah pintu ampunan, pintu maghfirah itu tertutup. Nah, tapi kalau malam nisfu Sya'ban Allah bagi-bagi meskipun kita tidak minta. Ayah, ini indahnya nih. Kita tidak minta, tapi Allah kasih. Nah, cuma kasihnya itu sama apa enggak gitu kan? Artinya kalau Allah bagi ampunan dengan rentang 1 sampai 100 misalnya ya. Di malam nisfu Sya'ban Allah bagi ampunan, ada yang dikasih 100, ada yang dikasih 80 ampunan, ada yang kasih cuma 1, ya terserah. Ya terserah Allah. Ada yang mungkin diampuni semua dosanya di malam itu, ada yang sekian persennya, ya. Atau bahkan cuma 0,0 sekian persennya, tapi semuanya dapat tanpa diminta. Artinya kalau tidak minta saja dikasih, bagaimana kalau malam itu kita minta? Nah itu. Kalau malam itu kita fokuskan untuk mohon ampunan, insyaallah kita akan mendapatkan ampunan yang besar, ya. Insyaallah. Jadi fayaghfiru lil mu'minin, Allah akan memberikan ampunan pada orang beriman, wa yumli lil kafirin. Sedangkan orang-orang kafir disempurnakan dosanya. Ya.
disempurnakan dosanya. Orang-orang kafir. Fayaghfiru lil mu'minin wa yumlil kafirin wa yada'u ahlal hiqdi bi hiqdihim hatta yada'uhu. Tapi ada satu yang terlewat. Dia mukmin tapi dilewati. Tidak dikasih maghfirah. Siapa dia? Dia adalah orang yang punya hiqd, punya iri dengki, ya, punya kedengkian terhadap sesama muslim. Orang ini malam hari itu tidak mendapatkan bagian ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kapan? Hatta yada'uhu, sampai dia membuang dengki di dalam hatinya kepada saudara-saudaranya yang muslim. Wah, ini hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, kemudian Imam Albani juga menyebutkan hadis ini hadis yang hasan, artinya bisa dijadikan hujjah. Ada hadis lain apa tidak? Ya, kita lihat. Ternyata ada hadis wa an Abi Musa al-Asy'ari minal Asy'ariyin fil Yaman, ya, beliau salah satu orang-orang dari Yaman, dari kabilah Asy'ariyin. Kabilah Asy'ariyin itu terkenal dengan suaranya yang sangat indah, rata-rata, ya, orang-orang Yaman Asy'ari ini suaranya indah. Asy'ariyin itu kabilah atau wilayah, bukan pemahaman Asy'ariyah, itu bukan maksudnya, ya. Ini belum muncul pemahaman Asy'ariyah. Nah, beliau juga meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban. Mirip, ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menengok, melihat secara khusus kepada hambanya, ya, fi lailatin nisfi min Sya'ban, di malam pertengahan bulan Sya'ban, malam 15. Fayaghfiru li jami'i khalqihi wa yaghfiru li jami'i khalqihi. Lalu Allah akan mengampuni semua makhluknya. Kita semua akan diampuni. Maksudnya mendapatkan ampunan. Tapi tadi ada yang mendapatkan berapa persen gitu, bukan total, ya. Nek total gegawat turu bae ya. Kalau turu ngesuke wis bebas dari dosa, ya enak temen, enggak seperti itu, ya. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, Allah akan memberikan ampunan pada seluruh makhluknya. Tapi di sini ada dua yang dikecualikan. Tadi satu yang dikecualikan, siapa? Orang yang ada dendam iri hati, ya, iri dengki terhadap saudara muslim. Nah, di sini disebutkan dua yang tidak mendapatkan bagian ampunan. Yang pertama adalah illa li musyrikin, kecuali dia orang musyrik. Orang musyrik. Siapa orang musyrik? Muslim, dia syahadat, dia sholat, ya, dia mungkin zakat, dia mungkin haji, dia mungkin puasa, tapi masih menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Masih punya pepunden, sesuatu yang diagungkan selain Allah, jimat lah, kuburan keramat misalnya gitu. Ada yang diminta-minta selain Allah, ada yang diberi sesaji kurban selain Allah. Ini musyrik, meskipun dia sholat, syahadat, puasa, haji, tetap musyrik, nggak boleh, nggak bisa mendapatkan ampunan Allah di malam tersebut. Au musyahin, yang kedua musyahin atau syahna, orangnya namanya musyahin, adalah orang yang sedang bermusuhan dengan
sesama muslim. Nah, ini dua kelompok ini, yang lain dapat ampunan entah seberapa diberi ampun oleh Allah, dua orang ini tidak mendapatkannya, ya, terlewati. Anziru hadaini hatta yastalifa. Bismillah. Alhamdulillah. Nah, ini hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dari Mu'ad bin Jabal juga. Hadza waqad qala Atha ibn Yassar. Dari itu salah seorang alim kita, Imam Atha ibn Yassar, beliau mengatakan, ini pendapat beliau ya, beliau mengatakan, bukan hadis. Ma min lailatin ba'da lailatul qadri afdalu min lailatin nisfi min Sya'ban. Tidak ada malam yang lebih mulia setelah malam Lailatul Qadar daripada malam nisfu Sya'ban. Artinya kalau ditanya malam apa yang paling mulia, jawabannya malam nisfu Sya'ban, malam Lailatul Qadar. Berikutnya apa? Berikutnya adalah malam nisfu Sya'ban. Ini menurut pendapat Imam Atha ibn Yassar. Ya tanazzalullahu tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya fayaghfiru li ibadihi kullihim illa li musyrikin aw musyahin aw qati'ir rahim. Allah turun di malam tersebut ke langit bumi untuk memberikan ampunan kepada hamba-hambanya, kecuali orang musyrik, kecuali orang yang sedang ada permusuhan dengan saudaranya sesama muslim, atau orang yang sedang memutus silaturahim. Nah, ini yang tidak bisa mendapatkan. Nah, kalau hari-hari biasa Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit bumi setiap sepertiga malam terakhir. Di sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit bumi. Artinya Allah sangat dekat dengan hamba-hambanya. Siapa yang bangun di waktu tersebut memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka potensi diijabahnya permohonannya itu lebih besar daripada di waktu-waktu lain. Nah, di malam nisfu Sya'ban Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit bumi, bukan nunggu datangnya sepertiga malam terakhir, tetapi sejak datangnya malam itu. Nah, ini kalau dihubungkan dengan masih pernyataannya daripada Imam Atha ibn Yassar. Fayambahi 'alal 'abdi an yatahalla bit ta'at allati tu'ahhiluhu limaghfiratir rahman. Maka malam tersebut hendaknya seorang hamba dia memperhias dirinya dengan amal-amal soleh, dengan ketaatan-ketaatan yang membuatnya dia siap, layak, pantas untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun tidak minta, tapi dia sedang sholat, dia sedang tilawatil Quran, dia sedang zikir, ya, dia sedang sedekah. Nah, ini kondisi-kondisi yang ketika Allah membagi-bagi ampunan, ya, akan menjadikan dia mendapatkan ampunan yang sangat besar, insya Allah. Wa an yata'abbada wa an yabta'ida 'anil ma'asi wa dzunub allati tuhjibuhu an hadhil maghfirah. Kemudian tentunya dia atau di malam tersebut kita harus betul-betul menjauhi kemaksiatan, menjauhi dosa, hal yang bisa menutup kita dari mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ampunan harusnya datang, tapi kita tertutup oleh dosa-dosa kita, oleh maksiat, ya, maka ampunan itu tidak jadi tembus diberikan ke kita. Wa min hadhihi dzunub asyirku billahi. Di antara dosa itu adalah dosa syirik. Fa innahu mani'un min kulli khair. Sesungguhnya kesyirikan itu akan menjadi penghalang dari setiap kebaikan. Wa min hasyahna, kemudian bermusuhan pada sesama. Wal hikad, dengki kepada sesama muslim. Wa huwa yamna'ul maghfirah fi aktsari awqatil maghfirah war rahmah. Ini dosa akan menghalangi ampunan Allah secara kebanyakan waktu. Kalau syirik tadi total, ya, dia enggak akan bisa mendapatkan ampunan, ya, kecuali dia tobat. Tapi dosa-dosa ini seperti syahna, ya, qati'ur rahim, kemudian hikad, dengki pada sama muslim, ini secara umum waktu itu tertutup, ya, tidak blek kabeh, ya, tapi sebagian besarnya tertutup, terhalang, menghalangi dia mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis agak terkait dengan masalah ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu warḍah. Tuftahu abwabul jannah yaumal itsnin wal khamis fayaghfirullahu likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna fayaqulu anziru hadaini hatta yastaliha, rawahu Muslim. Ini hadis diangkat di sini terkait dengan syahna, permusuhan dengan sesama muslim. Ya, itu akan menjadi penghalang ketika Allah buka pintu surga pada hari Senin, pada hari Kamis, ya. Hari Senin, hari Kamis itu Allah buka pintu surga. Kemudian disebutkan juga hari Senin, hari Kamis adalah hari diangkatnya amal, dilaporkannya amal secara pekanan. Fayaghfirullahu likulli 'abdin, pada hari Senin, hari Kamis Allah juga buka-buka itu ampunan untuk hamba-hambanya, untuk orang-orang yang beriman. Tapi di situ disyaratkan likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a, yang tidak syirik. Kemudian illa rajulan, kemudian lagi illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali juga orang yang ada permusuhan dengan sesama temannya, sama muslim. Fayaqulu anziru hadaini hatta yastaliha. Ketika yang lain dapat ampunan, Allah akan mengatakan tahan dari dua orang itu, ya, dua orang yang lagi bermusuhan, tahan, jangan dikasih. Sampai kapan? Hatta yastaliha, sampai keduanya damai. Kalau keduanya damai, nanti ada kesempatan lagi bagi pemaghfirah, bisa dapat. Kalau belum, dilewati lagi, itu, ya. Makanya orang muslim kalaulah benci kepada saudaranya, bermusuhan, neng-nengan dengan saudaranya, itu masih diberi ruang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hal seperti itu sesuatu yang susah untuk dihindari, kan? Tapi jangan kebablasan. Cukup 3 hari saja, maksimal 3 hari. Lewat dari 3 hari, ya sudah harus damai. Nah, nanti ada ampunan Allah bagi-bagi lagi hari Senin atau hari Kamis, dia bisa mendapatkan asal sudah damai dengan sesamanya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini malam Nisfu Syaban, ya. Ada hal penting, yaitu apa? Allah bagi-bagi ampunan. Terus apa yang kita lakukan? Berarti di sana memantaskan diri, ya, untuk mendapatkan ampunan secara maksimal.
Kemudian menghindarkan diri dari hal yang menghalangi datangnya ampunan seperti syirik, kemudian syahna, permusuhan, kemudian iri dengki ya terhadap sama muslim, kemudian qati'ur rahim ya. Itu lebih spesifik. Tapi dosa-dosa yang lain juga mestinya ya. Kira-kira ya. Ini Allah lagi bagi-bagi ampunan, tapi dia sedang ada di meja judi. Dapat ampunan tidak? Oh paling tidak judinya diampuni gitu, tidak gitu. Maksiat tetap tercatat maksiat. Jadi harus memantaskan diri untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya apakah kita harus mengkhususkan atau ada ibadah-ibadah khusus atau ada semacam mobilisasi gitu ya, ayo malam ini nih Susapan kita ke masjid rame-rame gitu. Kayak gitu. Gimana? Walam yathbut fi takhsisi hadhihi laila bi sholatin muayyanatin. Tidak ada atau tidak didapatkan dalil bahwa di malam nisfu Syaban ada semacam anjuran untuk sholat tertentu gitu. Ada sholat tasbih misalnya, itu kan sholat khusus ya, suka dilakukan di momen-momen khusus ya. Malam apa saja biasanya? Malam nisfu Syaban, terus malam apa lagi? Malam tahun baru. Malam apa lagi? Malam Asyura misalnya ya. Malam apa lagi? Malam Rebo Wekasan. Iya. Dan lain-lain ya. Ini sholat tasbih ya, sholat tasbih sendiri itu seperti apa sih? Apa ada dasarnya ya, tentang sholat tasbih itu? Pendapat lemah ya dari sebagian ulama memang menyebut ya, tentang sholat tasbih. Di antaranya Fiqhus Sunnah itu Sayyid Sabiq menyinggung ya tentang sholat tasbih dan ada tata caranya disebutkan. Nah, tetapi kebanyakan ulama mengatakan bahwa itu syadz atau muttarib ya. Dalil terkait dengan sholat tasbih itu muttarib. Muttarib itu goncang, tidak sabit ya, tidak kuat. Jadi padahal ibadah kan harus jelas dasarnya, sehingga secara bukan hanya jumhur tapi jumhur plus lah ibaratnya, karena pendapat tentang sholat tasbih itu sebagian kecil sekali yang mengangkat ya. Secara umum mayoritas tidak ada ya sholat tasbih, wallahu alam bishawab. Jadi tidak ada kekhususan ya malam tersebut dengan sholat tertentu, dengan tahajud bareng-bareng misalnya, tidak ada. Walam yathbut fi takhsisi hadhil lailah bi sholatin muayyanatin awi du'ain muayyan, ataupun juga doa-doa khusus misalnya. Doa-doa khusus yang dianjurkan dibaca di malam nisfu Syaban enggak ada. Ya silahkan sholat. Sholat mutlak ya, atau qiyamul lail silahkan. Sholat-sholat yang sudah masyhur ya. Kemudian doa-doa ya silahkan dengan doa-doa ma'thur dari Rasulullah, dengan doa-doa yang mungkin ada dalam Al-Quran juga bisa, atau dengan doa-doa sendiri, dengan kalimat sendiri silahkan. Au doaun muayyanun syai'un 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wala an ahadin min ashabihi ya, dari Rasulullah tidak ada, dari sahabat juga tidak ada. Wa awwalu zuhuri lidzalika kana min ba'dit tabi'in ya. Nah, terus sejak kapan malam nisfu Sya'ban itu menjadi malam khusus yang terlihat berbeda dari malam-malam yang lain? Jadi ternyata di zaman sahabat, di zaman Rasulullah
meskipun malam nisfu Sya'ban itu punya keistimewaan, tapi mereka memperlakukannya seperti biasa, ya. Tidak ada gerakan-gerakan, pergerakan-pergerakan khusus ataupun mobilisasi, ya. Jadi malam nisfu Sya'ban tidak ada geliat-geliat yang lebih spesial daripada malam-malam lain. Kalaulah mereka menghidupkan itu ya secara pribadi-pribadi, ya. Secara pribadi-pribadi di malam tersebut mungkin lebih banyak lagi ibadahnya, ya, sedikit tidurnya. Tapi skalanya skala pribadi, ya, tidak dimobilisasi atau bareng-bareng di masjid. Nah, di zaman tabi'in baru mulai muncul penghususan, semacam penghususan terhadap perlakuan terhadap malam nisfu Sya'ban di zaman tabi'in. Dan itu munculnya di daerah Syam, ya. Awal-awal muncul ulama-ulama kaum muslimin mulai memberikan perhatian khusus terhadap malam nisfu Sya'ban itu di Syam di zaman tabi'in. Qala Ibnu Rajab fi Lataifil Ma'arif. Ibnu Rajab Al-Hambali punya kitab namanya Lataiful Ma'arif. Nah, di situ diantaranya disebutkan wa lailatun nisfi min Sya'ban kanat tabi'un min ahli Syam ka Khalid ibn Ma'dan wa Makhul wa Luqman ibn Amir wa ghairuhum yu'azzimunaha wa yajtahiduna fiha fil ibadah wa anhum ahadan nasu fadlaha wa ta'zimaha. Imam Ibnu Rajab mengatakan bahwa malam nisfu Sya'ban adalah para tabi'in dari ahli Syam, dari Syam, seperti Khalid ibn Ma'dan, ini ulama-ulama besar. Makhul itu juga ulama besar. Luqman ibn Amir dan wa ghairuhum, selain ketiganya, yu'azzimunaha, mereka mengagungkan malam nisfu Sya'ban wa yajtahiduna fiha fil ibadah, dan betul-betul bersungguh-sungguh mengisi malam tersebut dengan berbagai macam ibadah. Jadi semacam ada anjuran khusus ataupun mobilisasi. Ayo kita ini malam nisfu Sya'ban, kita rame-rame makmurkan masjid, kita ibadah, kita galang donasi, sedekahan dan lain-lain. Intinya malam itu menjadi malam yang spesial. Itu mulai ada perlakuan seperti itu kapan? Di zaman tabi'in. Di mana? Di Syam, ya. Syam itu awalnya seperti itu. Wa anhum ahadan nasu fadlaha wa ta'zimaha. Dari situlah orang-orang nanti banyak yang mungkin terpengaruh gitu, ya. Artinya kalau dulu-dulu tahu tapi ya biasa saja, tapi dengan adanya ilmu dan juga pemandangan, ya, maka menambah keyakinan ini berarti memang malam luar biasa, malam istimewa. Nah, dari situ kemudian berkembang turun temurun, ya, perlakuan khusus terhadap malam nisfu Sya'ban. Wallahu a'lam bishawab, ya. Wa anhum ahadan nasu fadlaha wa ta'zimaha. Wa qad qila innahu balaghahum fi dzalika atharun israiliyah. Falamma ishtahara dzalika anhum fil buldan ikhtalafa an-nasu fi dzalika faminhum man qabilahu minhum wa wafaqahum ala ta'zimiha minhum ta'ifah min ibadi ahli al-Basrah wa ghairuhum wa ankara dzalika aktsarul ulama min ahli al-Hijaz. Nah, setelah mulai rame di daerah Syam sana, akhirnya kan berkembang menjadi pembicaraan ini malam nisfu Sya'ban. Nah, nanti ada wilayah-wilayah tertentu yang klop, ya. Kita juga ikut gitu, ya. Malam nisfu Sya'ban kita ayo rame-rame bareng-bareng, ya, menghidupkannya.
Tapi nanti ada yang tidak klop. Yang tidak klop itu mana? Wilayah Hijaz. Ya, wilayah Hijaz itu Mekah Madinah. Wilayah Mekah Madinah, ya kalau malam nisfu Syaban ya masih biasa-biasa saja. Ya. Tidak mengingkari keutamaan hadis dua paling tidak yang tadi kita baca, ya, tetapi mereka memahami bahwa iya ini malam istimewa, tapi tidak ada gerakan-gerakan khusus, pergerakan-pergerakan, himbauan-himbauan khusus di zaman Nabi, zaman sahabat juga sepi-sepi aja. Nah terus bagaimana? Ya kita makmurkan malam tersebut secara individu, secara personal, ya ibadah personal. Itu. Wallahu alam bissawab. Wa qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa amma lailatun nisfi min Sya'ban fa fiha fadlun wa kana fis salafi man yusalli fiha lakin al ijtima fiha li ihyaiha fil masajidi bid'atun. Ya, saya selesaikan terjemahnya. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa malam itu memang ada keutamaan, ya. Ulama salaf pun mengakui mereka sholat banyak-banyak di situ, tetapi ijtima, kumpul-kumpul bareng-bareng di masjid untuk menghidupkan malam tersebut itu adalah perkara bid'ah. Ini menurut Ibnu Taimiyah. Ya kita jeda mendengarkan adzan terlebih dahulu. Fadhal. Oke. Nggih. Matur nuwun. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala wala haula wala quwata illa billah. Tadi pembahasan tentang malam nisfu Sya'ban. Nah, itu secara umum seperti itu. Jadi intinya malam nisfu Sya'ban adalah malam yang istimewa, tetapi bukan berarti kita melakukan mobilisasi, ya, mobilisasi. Tapi ada yang melakukan, ya, di antara ulama juga ada yang melakukan. Maka yang paling dihindari adalah melakukan ibadah-ibadah khusus atau doa-doa khusus dengan keutamaan khusus kayak gitu. Nah, ini yang tidak ada kekhususan, ya. Jadi amalan apa saja, pokoknya amalan soleh yang sudah jelas, ya, sholat sunnah yang sudah jelas, kemudian doa ataupun sedekah, ya silahkan. Nah, sedangkan siangnya apakah harus puasa tanggal 15? Itu juga tidak, ya, tidak. Tapi kalau mau puasa ya silahkan. Bahkan itu kan sebenarnya puasa apa? Ayamul bid kan, 13, 14, 15. Tetapi ini puasa khusus nisfu Syaban nggak ada, ya. Puasa nisfu Syaban istilahnya nggak ada. Tapi kalau mau puasa di hari nisfu Syaban silahkan, bagus, ya. Kalaulah pun sehari, ya, bukan ayamul bid nggak apa-apa. Yang penting itu kalau sehari berarti bukan hari Jumat tunggal atau Sabtu tunggal gitu kan. Artinya kalau Jumat atau hari Sabtu kan kita nggak boleh puasa tunggalan, ya, puasa di Jumat saja atau puasa di Sabtu saja kan nggak boleh. Tapi kalau nyambung dengan ayamul bid nggak apa-apa. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Berikutnya. Nggih. Nggih. Ya. Nah, berikutnya adalah pertanyaan tadi dari Ustaz Syahroni terkait dengan kapan Rasulullah puasa paling banyak, ya, di bulan Syaban apa di bulan Rajab, nah, begitu ya. Nah, kita lihat hadisnya, ya, terkait dengan hal itu. Ada sahabat namanya Usamah bin
Zaid. Usama bin Zaid ini orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sangat dekat sekali dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tahu keseharian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sepanjang hayatnya seperti apa. Nah, ada hal yang menarik perhatian beliau, yaitu apa? Tentang puasa Rasulullah di bulan Sya'ban. Jadi kalau bulan Sya'ban Rasulullah itu hampir tiap hari puasa. Bulan Sya'ban ini itu Rasulullah hampir tiap hari puasa. Kalau bulan Ramadan kan memang wajib ya tiap hari puasa. Nah, di bulan-bulan lain, Syawal, Dzulqa'dah, Syawal ya, dan seterusnya itu biasa-biasa saja, mungkin Senin Kamis ya, tambah Yaumul Bid misalnya. Tapi kalau di bulan Sya'ban setiap hari Rasulullah puasa. Kecuali 1 atau 2 hari saja beliau enggak puasa. Nah, ini yang membuat Usama bin Zaid bertanya, "Qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam aroka tasumu syahran minasyuhur ma tasumu min Sya'ban." Aku melihatmu tidaklah puasa sebanyak puasa engkau di bulan Sya'ban dibanding-banding bulan-bulan yang lain ya. Engkau puasa di bulan Sya'ban ini hampir setiap hari ya, paling 1 atau 2 hari saja tidak puasa. Apa jawaban Nabi? Qala dzalika syahrun yafulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Jawaban Nabi, itu Sya'ban adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh orang-orang, oleh manusia. Banyak dilalaikan artinya kurang mendapatkan perhatian. Artinya di bulan Sya'ban orang memilih cenderung untuk agak slow, agak santai. Di bulan Rajab kemarin Senin Kamis ya enggak putus. Yaumul Bid juga begitu masuk Sya'ban kendor itu bola ngumpulna tenaga puasa Ramadan gitu. Nah, ini sama Nabi jangan seperti itu, seolah-olah dilarang ya. Buktinya Pak, Nabi kasih contoh di bulan Sya'ban malah puasanya full kecuali 1 atau 2 hari saja. Ini bulan banyak dilalaikan orang. Ya, terus Rasulullah mengatakan wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Ini penting lagi nih. Dan itu adalah bulan di mana amalan-amalan itu diangkat pada Allah Subhanahu wa taala. Wa fa'ahabu an yurfa'a amali wa ana shaim, dan aku ingin saat amalku dilaporkan aku sedang puasa. Senin Kamis juga itu kan laporan amal juga, selain pintu langit, pintu surga dibuka. Nah, itu kenapa Rasulullah banyak puasa di bulan Sya'ban, hampir seluruhnya buat puasa. Karena apa? Bulan Sya'ban dari tanggal 1 sampai tanggal 29 atau 30 sampai akhir itu adalah amalan-amal kita sedang diangkat. Artinya kalau kita puasa di situ nilainya tiap hari laporan, dia lagi puasa, laporan dia lagi puasa, selain amal yang lain gitu kan. Kemudian di sisi lain ini orang pada banyak yang menyepelekan ini, meremehkan. Kita jangan. Karena apa, nanti ini juga rangkaiannya dengan Ramadan ya. Kita Rajab kan sudah mulai agak kencang nih naikkan semangat ibadah kita. Masuk Sya'ban jangan turun. Karena kalau Sya'ban tetap naik, kita masuk puasa di hari pertama saja sudah tinggi itu kan. Itu kalau ini Rajab, Sya'ban turun, nah naik lagi berat. Tapi kalau udah langsung masuk Ramadan tinggal tancap lagi gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Jadi Sya'ban ini jangan lengah ya. Bulan Sya'ban ini kita jangan lengah, kita tetap semangat. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu nilai intinya di laporan amal terakhir itu seperti apa. Kita dulu kenal fulan jelek, dia nggak sholat, dia ini, ketemu lagi 10 tahun kemudian, dia sudah pakaiannya rapi di masjid ya,
dan lain-lain, oh berarti kita nilai, oh dia sudah baik sekarang. Itu yang dinilai mana yang akhirnya. Ketika setahun kemarin kita kurang maksimal, di bulan Sya'ban kita bisa maksimal, maka nilai laporan amal kita insya Allah lebih mantap lagi. Barakallahu fikum. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini terkait dengan bulan Sya'ban. Semoga Allah memberikan taufik hidayahnya pada kita semua untuk tetap menjaga vitalitas keimanan kita, stamina keimanan kita untuk memaksimalkan waktu-waktu yang sangat istimewa ini. Meskipun bulan Sya'ban tidak disebut secara khusus sebagai bulan istimewa, tapi kita temukan beberapa hadis tentang keistimewaan bulan Sya'ban, ya, sehingga kita tidak boleh meremehkan bulan ini, dan kita harus persiapan ini sekaligus untuk kita mendapatkan hal yang lebih baik lagi, lebih powerful lagi nanti di saat kita memasuki bulan Ramadan insyaallah. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.